aku Kori dari pariwisata angkatan 2021. Kemarin aku KKN periode 4, yaitu bulan Desember 2023 sampai Februari 2024 di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Halo, aku Rai dari pariwisata angkatan 2021. Kebetulan kemarin aku berkesempatan buat KKN di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu di periode 2. Halo, aku Adip, aku dari pariwisata angkatan 2021. Kebetulan kemarin aku berkesempatan dengan teman-teman KKN-ku untuk melaksanakan KKN di Kepulauan Seribu Utara, tepatnya di Pulau Kelapa dan juga Pulau Harapan, tepatnya di periode 2 tahun 2024. Aku Lazuardi dari pariwisata angkatan 2021. Kemarin aku KKN periode 2 di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebenarnya sedikit lucu sih gimana aku bisa KKN periode 4 karena kepencet daftar dan aku males untuk ngurus lagi ke fakultas dan ke DPKM. Akhirnya yaudah aku ikut KKN periode 4. Jadi kalau tim KKN aku sendiri itu diusung oleh Pusat Kependudukan dan Kebijakan dari UGM yang akan melakukan penelitian pada desaku. Jadi untuk tim aku ini sebagai langkah awal melakukan pendekatan kepada warga. Kebetulan tim aku itu tim mengusung, tapi sebetulnya mengusung di daerah lain. Jadi awalnya tim kami itu mengusung daerah Pulau Tiga Barat di Natuna gitu ya. Terus sayangnya karena ada perebutan lokasi gitu. Jadi tim kami kebetulan kalah dan kemudian ikut war lagi di batch 2 dari DPKM dan kemudian berkesempatan buat dapat proyeknya kolaborasi antara UGM dengan Kemendestrans, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Buat prosesnya sendiri itu sebenarnya nggak gampang ya, karena dari teman-teman sendiri juga dari awal udah yang kayak pontang-panting, terus bikin proposal, terus nggak lolos, dan kita cuma dapat deadline itu sekitar nggak ada 1 minggu lah, pokoknya tuh harus langsung bikin proposal baru buat pengajuan yang batch 2 itu. Kalau sementara sih kendala-kendalanya cukup di waktu itu sih, karena di waktu yang berdekatan itu kita harus bener-bener yang mengejar buat harus dapat nih yang di batch 2 itu gitu. Pemilihan lokasi KKN di Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan itu, kalau dari aku pribadi, aku sudah ngincar dari tahun sebelumnya. Jadi kebetulan tahun lalu itu memang aku sangat ingin untuk KKN di Kepulauan Seribu seperti itu. Dan pada tahun ini aku berkesempatan dengan teman-temanku. Kebetulan aku di sini jadi pengusung bersama teman-temanku SMA. Jadi beberapa dari tim KKN-ku itu adalah teman yang satu sekolah di SMA sama aku. Jadi ya mengusung, kemudian kami juga ikut proses bidding ke kakak tingkat, dan kemudian juga alhamdulillahnya kami juga langsung lolos pendanaan dari DPKM sendiri begitu. Kalau untuk tantangan sih alhamdulillah ya enggak ya, cuma mungkin kalau dari awal itu kami masih perlu adaptasi karena berupa dari sharing dari kakak tingkat yang tahun lalu aja sih kalau untuk lokasinya begitu. Jadi prosesku masuk ke tim Batur Bertutur ini, IG-nya yang ini, itu aku join di tengah-tengah mereka pengusungan tim. Jadi kebetulan karena aku orang Wonosobo juga, jadi aku pengen KKN yang deket tapi tetap pariwisata banget nih. Di mana ya kira-kira, kayak ya udah di Dieng aja gitu. Tiba-tiba ada invitation di grup buat join tim KKN di Dieng, pengusungan KKN di Dieng gitu. Kebetulan tim KKN ini tuh tim KKN yang terus-menerus jalannya, setiap tahun ada, dan DPL-nya sama karena kebetulan itu DPL kami kebetulan ada pengabdian di area Dieng juga gitu. Untuk proses pengusungannya sih sebenarnya nggak banyak tantangan karena DPL-nya tuh udah dekat sama masyarakat juga. Masyarakat juga mengantisipasi setiap periode itu ada KKN juga, jadi sebenarnya tidak banyak tantangan buat masuk ke tim KKN ini gitu.
Untuk program kerja aku sendiri ini ada beberapa. Yang pertama itu pembuatan paket wisata dan analisis ekonomi. Itu kami lakukan bersama tim Soshum. Kemudian pembuatan promosional video. Lalu ada sosialisasi sadar wisata kepada warga. Program kerja lainnya juga ada mengajar siswa sekolah dasar untuk travel writing dan bahasa Inggris. Kalau program kerja yang paling aku suka itu program kerja unit pada akhir, yaitu pagelaran festival perpisahan kepada masyarakat yang dilaksanakan pada dermaga Telaga Ngebel. Kalau untuk program kerja tim ya sebetulnya karena ini kita kan kebetulan dapatnya cuma satu desa. Dan di satu desa itu kita ber-22, jadi untuk program besarnya itu adalah program festival 17-an dan sekaligus buat perpisahan dari tim kami pada masyarakat gitu. Terus untuk program kerja semandirinya aku sendiri itu ada yang pertama perencanaan destinasi, jadi itu isinya aku dan teman-teman dari Fakultas Geografi dari Pembangunan Wilayah dan juga dari Fakultas Teknik Geologi, itu kami berkolaborasi buat menyusun perencanaan destinasi di Embung gitu. Terus yang kedua itu juga ada buklet. Aku buat buklet K3 buat jadi panduan bagi pengelola destinasi. Terus ada lagi itu policy brief. Jadi aku menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di pengembangan Embung. Terus aku memberikan rekomendasi ke pengelola dan ke perangkat desa. Terus yang terakhir itu ada revitalisasi. Jadi aku bikin konten, dipublikasi di website desa gitu ya. Gimana kami merevitalisasi Embung jadi tempat yang lebih nyaman. Dan terus yang terakhir itu ada bikin kalender acara. Jadi aku membuat kalender acara, isinya itu kegiatan-kegiatan dan tradisi dari desa tersebut dan kemudian diupload di website terkait juga. Tuh. Buat program yang paling disukai sejauh ini itu festival sih, program besar tim. Karena di festival itu kita benar-benar yang kayak kerja bareng-bareng gitu, satu tim buat bikin festival yang menarik, yang bisa menyenangkan semua orang. Untuk program kerja, kalau dari KKN kami yang di Kepulauan Seribu Utara itu fokus utama dari KKN kami itu adalah mengusung tema Smart Ecotourism. Jadi kami itu berusaha untuk mengoptimalisasi potensi ekowisata bahari yang ada di Kepulauan Seribu, Pulau Kelapa dan juga Pulau Harapan begitu. Nah, untuk program KKN yang aku lakukan di sana sih sebetulnya kalau yang dari sektor pariwisata, aku di sana bersama teman-teman itu melakukan sosialisasi terkait kepemanduan, yaitu ada untuk memfasilitasi tour guide di sana supaya memiliki mungkin skills yang lebih berkompeten lagi dalam melayani wisatawan yang datang ke sana. Kemudian juga aku juga melaksanakan sosialisasi penerapan K3 di sektor pariwisata. Kemudian juga di sana aku membuat buklet terkait standarisasi homestay supaya mendukung pengelolaan homestay yang ada di Pulau Kelapa dan juga Pulau Harapan gitu. Kalau untuk program unit sendiri sih salah satu program yang sangat menarik, ada kami itu di sana membuat kami membuat satu landmark itu berukuran sekitar 8 meter dari neon box itu bertuliskan Pulau Harapan. Jadi harapannya dengan landmark tersebut itu menjadi salah satu ikon dari pulau tersebut begitu. Program kerjaku seperti teman-teman KKN lainnya itu kewajibannya ada 5. Jadi yang pertama aku melakukan pengarsipan tentang sejarah, budaya, dan pariwisata di area Dieng. Yang kedua aku melakukan sosialisasi kepada homestay terkait hospitality dan service. Yang ketiga aku melakukan pembaruan pemetaan area pariwisata di area Dieng Kulon. Yang keempat aku bikin
buklet tentang kepemanduan, interpretasi dan kepemanduan pariwisata di area Dieng Kulon. Yang kelima, aku melakukan survei mengenai kepuasan wisatawan karena itu diperlukan sama kelompok sadar wisata Dieng Pandawa untuk melakukan pengembangan pariwisata Dieng ke depannya. Untuk program kerja favoritku mungkin aku paling suka itu yang tentang pembuatan buklet interpretasi dan kepemanduan karena aku dapat kesempatan buat ketemu pelaku-pelaku, pemandu-pemandu wisata, orang-orang baru, dan cerita-ceritanya mereka kenapa mereka jadi pemandu gitu, dan kenapa kepemanduan di Dieng Kulon itu harus diperbaiki gitu, dan aku masuk di situ dan itu menurutku salah satu yang paling berkesan. Terus untuk cerita lucu di KKN ini, menurutku paling lucu adalah ketika aku ketemu sama anak-anak kecil di desa setempat, di desa tempat aku KKN, itu mereka sangat menyambut baik mahasiswa KKN. Jadi hampir setiap hari itu dapat hadiah kecil-kecilan, kayak misal tiba-tiba ngasih stiker, tiba-tiba kasih gelang, atau tiba-tiba kasih bunga gitu. Ini sebenarnya menarik banget ya, karena waktu kita sampai sana ternyata orang-orang masyarakatnya itu isinya adalah 99% orang Jawa. Sebenarnya kita udah dikasih tahu waktu Zoom meeting sebelum kita berangkat kalau di sini itu orangnya orang Jawa semua loh gitu. Tapi ternyata pas sampai sana ternyata Jawanya tuh masih kental banget, dan kita di sana ngomongnya pakai kromo, ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu kan. Terus kalau di sini itu, kalau misalkan kita lihat di Gunung Kidul itu ada namanya teh. Kalau kita tiap berkunjung ke tempat orang pasti disuguhinnya teh panas gitu ya. Dan sama juga di sana disuguhinnya juga teh panas yang kental, yang bener-bener buket kayak gitu. Itu sih. Terus yang menarik lagi itu di sana isinya hutan. Jadi hutan sawit, hutan karet gitu ya. Kalau kita jalan dikit hutan, jalan dikit hutan. Jadi bener-bener yang jauh dari peradaban. Terus ini kita bercandanya kalau pas kita udah pulang, bercandanya sampai kota tuh gini, wah lihat, wah ada peradaban, wih ada Ricis, wih ada Pizza Hut gitu-gitu. Kalau pengalaman berkesan tentunya banyak ya. Kalau dari aku sendiri kan karena kebetulan aku orang Jogja, aku asli Jogja. Tiba-tiba KKN di Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Kelapa dan juga Pulau Harapan. Dan ternyata masyarakat Pulau Kelapa dan juga Pulau Harapan itu sangat beragam. Tapi salah satunya di Pulau Kelapa itu masyarakatnya mayoritas masyarakat Bugis yang notabene itu orang Makassar. Jadi tentunya kebudayaan yang aku ekspektasikan di sana mungkin kebudayaan Jakarta, kebudayaan DKI, ternyata kebudayaan itu cenderung malah ke suku Bugis begitu. Terus juga masyarakat di sana itu sangat welcome, sangat ramah. Itu menurutku sangat berkesan. Dan juga masyarakat di sana itu lingkungan di sana itu sangat berbeda lah dengan di Jawa. Kebetulan di sana juga kebanyakan itu kami tiap hari lihat laut, yang dimana kami di Jogja itu lihatnya cuma gunung, jalan dan sebagainya. Kami tiap hari lihat laut. Kemudian salah satu pengalaman yang menarik yang aku sangat ingat sampai sekarang itu, kalau di Jogja aku biasanya tiap pagi dengar orang manasin motor, di sana aku tiap hari dengar orang manasin kapal tiap pagi kayak gitu. Yang paling bikin nggak lupa of course tuh teman-temannya ya. Jadi awal aku masuk tim KKN ini tuh semuanya asing gitu, nggak kenal, aku nggak tahu backgroundnya, aku nggak tahu mereka siapa, nggak ada mutual friends juga. Tapi waktu terjun ke area KKN ternyata teman-teman KKN gue ini orang yang paling caring yang pernah aku temuin seumur hidup lah pokoknya. Sampai sekarang kita sampai selesai KKN juga masih ngobrol, masih sering ketemu gitu. Untuk pengalaman yang menarik dan lucu itu menarik aja mungkin. Untuk pengalaman paling menarik itu mungkin saking serunya KKN kita di Dieng ini, waktu hari terakhir kita sebelum waktu sebelum hari terakhir sebelum kepulangan itu kita karena pondokan kami itu kan 2 tingkat gitu, dan lantai 2-nya ada balkonnya. Kita semua naruh kursi gitu di balkon, terus lihat sunset, depannya sunset.
Terus pada nangis, pada sedih, pada terharu gitu karena kedepannya bakal kangen tempat ini, bakal kangen orang-orang ini, nggak bakal bisa sesering itu ketemu orang-orang yang sama juga gitu. Itu salah satu yang paling bikin nggak lupa sih di Dieng. Oke, menurut aku dengan KKN ini aku jadi belajar bagaimana cara hidup bermasyarakat di luar daerah yang tempat aku berkembang gitu. Kayak aku asalnya dari Jawa Tengah, aku KKN di Jawa Timur, itu kita memiliki perbedaan dalam budaya, dalam kebiasaan. Jadi bagaimana aku bisa menghargai kebudayaan dari daerah lain, kebiasaan dari daerah lain, dan bagaimana aku bisa belajar untuk cepat tanggap mengatasi masalah pada kehidupan sehari-hari, pada dunia nyata, dan pada kehidupan bermasyarakat. Manfaatnya buat aku mengikuti KKN ini sih sebenarnya aku jadi lebih bisa mengerti orang lain. Jadi selama bekerja tim pastikan ada capek, ada naik turunnya ya, ada rasa capeknya gitu. Jadi aku kayak bisa lebih mengerti teman-temannya kalau lagi capek, kalau lagi butuh bantuan, lagi harus dinaikkan moodnya untuk prokeran gitu. Terus kalau untuk ke masyarakat ini sih jadi lebih bisa berkomunikasi sama masyarakat dengan baik gitu. Jadi memahami gimana culture-nya mereka dalam bekerja, gimana culture-nya mereka kalau sedang ada tradisi apa gitu, itu membantu banget. Oke, kalau manfaat KKN sendiri sih tentunya yang pertama, di KKN ini kami sangat-sangat belajar bagaimana cara bermasyarakat ya mungkin ya. Terus juga kalau dari DPL kami yang di Kepulauan Seribu itu juga KKN ini membawa perubahan pada setiap diri dari mahasiswa, yaitu perubahannya terkait pendewasaan dari mahasiswa tersebut. Tentunya kayak kami merasa mungkin selain kami harapannya kami bisa bermanfaat bagi mereka, tentunya kami juga mengambil banyak manfaat juga dari masyarakat yang ada di sana. Mungkin kami juga belajar terkait budaya-budaya masyarakat Kepulauan Seribu. Kami juga belajar bahasa-bahasa yang menurut kami itu jadi itu sesuatu hal yang menarik, dan juga kami juga tidak hanya berpaku pada budaya-budaya Jawa seperti itu sih. Oke, untuk secara sosial KKN ini membuka mataku, membuka mata kita semua tentang realita di mana saat kita terjun ke masyarakat itu kita sadar di mana masyarakat itu mungkin khususnya di desa-desa nggak memiliki kesempatan yang sama kayak kita untuk apapun gitu dalam hidup, secara ekonomi, secara sosial atau secara pendidikan. Kita melihat anak-anak yang dia sangat semangat untuk berpendidikan tapi nggak pernah dapat kesempatan untuk itu gitu. Itu sangat membuka mata. Dan proses KKN ini saat dan setelahnya bakal membuat aku atau kalian atau kita semua bakal lebih mengapresiasi hal-hal kecil yang ada di sekitar kita gitu sih. Karena balik lagi nggak semua orang dapat kesempatan yang sama, dan kita sadar kesempatan kita banyak, kita sadar privilege kita banyak dalam hidup. Itu bikin kita sangat-sangat bersyukur gitu. Secara pribadi, tadi pertanyaannya apa aja, sorry? Yang kedua secara sosial dan secara apa? Pribadi dan sosial. Secara pribadi, kesempatan KKN ini secara pribadi kesempatan KKN ini menurutku momentum buat mempraktekkan semua yang udah aku pelajarin saat kuliah gitu, tentang pariwisata berbasis masyarakat, tentang interpretasi dan kepemanduan, dan menerapkannya kepada masyarakat dan transfer ilmu kepada masyarakat gitu. Dan itu menurutku kesempatan kalian itu kesempatan yang sangat berharga gitu buat aku. Kurang lebihnya itu sih.